Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Hari ini merupakan hari biasa khusus Advent dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema berjalan dan bergumul bersamanya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 1 ayat 5 sampai dengan surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 2. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 124 ayat 2 sampai dengan 5 dan ayat 7b sampai dengan 8. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 dan hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat-malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18, dan dari berbagai literatur yang ada terlihat bahwa Raja Herodes lebih mementingkan diri dan ambisi pribadinya. Raja Herodes takut jika segala kesalahan dan dosanya selama ini, seperti memutus berbagai perkara secara tidak adil, menindas bangsa Israel, menjajah, membunuh dan merampas untuk memperkaya diri sendiri, akan menggulingkan dia dari tahtanya. Raja Herodes tetap mempertahankan keberdosaannya daripada menyesal dengan cara membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah, setelah tahu bahwa ia diperdaya oleh ketiga orang Majus. Di sisi lain, kelahiran Yesus Kristus dalam Natal kemarin membawa 2 konsekuensi dalam diri kita, yaitu menjadi seperti Raja Herodes yang sadar akan keberdosaannya, tetapi malah berbalik menentang Yesus Kristus, atau menemukan kedamaian, mengakui dan menyesali segala kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosa kita selama ini, dan memohon kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga pada akhirnya Dia akan mengampuni dan menyucikan kita kembali dari segala kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosa kita. Bila kita memutuskan untuk menjalankan konsekuensi kedua di atas, maka hal ini sejalan dengan bacaan pertama pada hari ini, yang diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 1 ayat 5 sampai dengan surat Yohanes yang kedua ayat 2. Khususnya pada ayat yang mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." 1 Yohanes 1 ayat 9.
Keputusan yang kita ambil selama ini untuk mengikuti Yesus Kristus merupakan sebuah pergumulan yang harus kita jalani setiap hari. Untuk itu kita perlu berdoa setiap hari dan jangan pernah bergumul dan berjalan sendiri tanpa membawa serta Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, hanya dengan berjalan dan bergumul bersama Allah Tritunggal Maha Kudus akan membuat kita tidak pernah salah melangkah dan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Segala air mata dan ratapan akan Allah Tritunggal Maha Kudus ganti dengan sukacita abadi. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih, selamat pagi dan salam.